Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. teman-teman semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang hari ini menyempatkan waktu luangnya. Harusnya istirahat ya, istirahat. Tapi teman-teman bisa menyempatkan waktu untuk kita sekedar apa ya, bilang mau belajar ya, kita sama-sama belajar di sini ya kan. Kita sama-sama belajar. Eh, Jujur saya masih ini ya, ini adalah perdana saya ngisi Zoom dan dihadiri oleh ratusan orang. Alhamdulillah. Eh, saya langsung aja Pak Haji, saya langsung ke materi aja ya Pak ya. Ya Pak Haji. Ya Ibu, Ya sebentar Bu, saya teman-teman. siapkan. Oh iya, ya Pak. Bentar ya Bu, bentar. Ya, silakan Ibu. Ya, jadi untuk kesempatan kali ini saya mau membahas tentang apa aja sih kesalahan-kesalahan pebisnis pemula yang pernah saya alamin juga. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang saya alamin itu saya rangkum, dan beberapa pengalaman teman-teman juga yang apa ya, kayak ada pengaduan apa segala macam gitu kan. Kemudian saya rangkum di sini. Kedengeran ya Pak ya suara saya Pak? Ya, jelas Ibu, jelas, jelas. Oh iya. Nah, Jelas. yang pertama di sini teman-teman adalah mindset jadul. Kenapa sih Mbak mengangkat yang namanya mindset jadul? Maksud mindset jadul di sini bukan berarti umur kita ya. Karena banyak dari kita yang justru yang lebih muda-muda nih, yang punya mindset zaman dulu. Dalam artian pemikiran kita itu masih lebih ke apa ya? Tidak fleksibel, lebih tidak mengikuti zaman kayak gitu. Jadi teman-teman, kita kalau misalnya mau mulai bisnis, itu mindset kita siapkan mindset dulu. Itu yang pertama. Nah, apa sih mindset jadul yang pertama di sini? Saya, Pak. Oke, kita langsung lanjut aja. Pak Ji, gimana? Oke, kita lanjut aja. Mindset jadul yang pertama adalah tentang modal. Nah, teman-teman, mungkin mungkin dari kita nih banyak nih ya yang apa ya, yang terlalu fokus pada modal. Nah, di sini ada mindset jadul yang pertama adalah harus ada modal dulu baru join bisnis. Coba deh ingat-ingat lagi apa jadinya kalau misalnya kita modal di sini bukan modal itu banyak. Tapi yang dimaksud dengan mindset jadul yang saya angkat di sini adalah ketika teman-teman menganggap modal yang utama itu adalah modal uang. Nah, coba kalau misalnya saya nih kasih teman-teman uang sebesar 10 juta. Nah, uang 10 juta itu teman-teman mau apakan? Mau dijadikan bisnis usaha seperti apa? Misal buat warung. Misal kemudian warungnya udah beli kayak apa ya, bahan baku dan segala macam. Kemudian alat-alat dapur dan segala macamnya itu udah lengkap semuanya gitu ya. Udah lengkap. Tapi sebulan kemudian karena teman-teman belum pernah jualan, apa yang akan terjadi ketika macet? Apakah seuang 10 juta itu kemudian akan balik? Gimana caranya teman-teman? Pusing kan? Dikasih modal dengan cara pelanggan tetap situ. Teman Pak, kedengeran ya Pak? Ya, nggak sempat putus-putus Bu Fia. Oke, lanjut lagi Bu. Oh, lanjut ya. Sebentar, lanjut lagi ya.
Ya, sebentar Bu, Kalau sebentar. teman-teman oh ya. Nah, Ibu lanjut bicara, enggak apa-apa. Oh, lanjut. Bisa ya Pak ya, bisa kedengeran. Waktunya putus-putus jadi nggak nyampe juga yang ngomongin. Ya, silakan. Ya, yang pertama tadi adalah harus ada modal dulu, baru join bisnis. Coba teman-teman kalau misalnya kita nih, anggaplah punya teman yang istilahnya dia punya produk, tapi kita punya modal kemauan. Jadi yang saya maksud kesalahan pertama itu adalah ketika kita terlalu menjunjung tinggi yang namanya modal uang. Nah, sebenarnya modal yang pertama itu modal yang paling utama selain modal uang adalah modal kemauan. Misal kalau kayak di Nirti, berhubung Nirti ini adalah modal kecil ya, modal kecil, jadi teman-teman bisa pinjam dulu nih produk, kayak pinjam produk punya siapa, yang mungkin punya stok banyak, kita jualin. Kalau misalnya nyampe, misalnya udah laku semua, baru nanti kita balikin, kayak gitu, balikin uang modalnya, kita ambil untungnya. Di situ kita bakal punya hak usaha. Jadi itu pastilah, saya yakin orang-orang yang hadir pada malam hari ini sudah pasti mengetahui bahwa modal utama kita bukanlah modal uang ya. Kemudian mindset jadul yang kedua adalah ikut-ikutan. Karena di bisnis sebelumnya, misalnya di bisnis sebelumnya saya join bisnis A misalnya. Upline saya pindah nih 2 bulan lagi. Pindah ke bisnis B. Kemudian saya ikut lagi. Gitu kan. Itu yang dimaksud dengan ikut-ikutan. Ada komunitas yang kayaknya produk ini laku keras di sana. Ikut-ikut lagi. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah kita nggak fokus, kita nggak konsisten untuk mencapai tujuan awal kita. Kita suatu bisnis itu menjadi sebuah bisnis yang apa ya, yang benar-benar mau kita jalankan secara fokus kayak gitu. Kemudian mindset jadul yang ketiga yaitu menjual apa yang kita punya. Contoh nih, kita punya sabun. Sekarang kita punya sabun dan kita kayak menargetkan diri kita sendiri gitu loh. Kayak pokoknya hari ini aku harus laku segini, seminggu aku harus laku segini, sebulan aku pokoknya ada target, ada produk, ada target, dan itu teman-teman targetkan gimana caranya saya bisa laku produk itu secara besar-besaran misalnya kayak gitu. Nah, itu sebenarnya menjadi kesalahan-kesalahan yang sebenarnya kurang tepat, teman-teman. Seharusnya kita harus memahami target kita itu apa dulu. Nah, kita harus paham target yang dimaksud target kita itu ada 2 kan, ada konsumtif, ada produktif. Nah, yang dimaksud dengan konsumtif di sini adalah mereka yang benar-benar ingin memakai, kemudian ingin benar-benar membuktikan produk yang kita punya. Sementara target kita yang kedua adalah target produktif, di mana tidak sekedar ingin menggunakan, tidak sekedar ingin memakai, tapi bagaimana caranya orang yang kita mau pakai itu adalah orang yang juga mau ngajak gitu. Jadi langkah-langkah kita kalau sudah di bisnis Nirti nih misalnya ya, join di suatu bisnis produk, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus cobain pertama. Kita harus cobain, kemudian buktikan dulu, baru kita rekomendasi. Ketika kita sudah merekomendasi, carilah orang-orang yang benar-benar kalau targetnya produktif, dalam artian kita juga harus punya target, harus punya oh dia yang juga pebisnis gitu. Dia juga pebisnis, maka targetnya ya udah kita bicarakan tentang marketing plan-nya, keunggulannya Nirti dalam hal bisnisnya kayak gimana gitu. Jadi jangan serta-merta aku jualan, aku punya sabun, aku punya sunscreen, aku harus jualan dalam 1 bulan itu ya harus laku banyak, misalnya kayak gitu. Jangan, kita harus tahu, deketin dulu siapa target kita. Kakak kayaknya wajahnya mulai jerawatan ya? Tahu apalah, pakai bahasa-bahasa yang kalau
target kita itu memang konsumtif benar, dia mau pakai, ya kita pakai bahasa-bahasa gimana caranya mereka mau pakai produk kita. Kemudian kalau misalnya target kita adalah target yang produktif, dalam artian juga pengen jualan juga, bisa kita ajak untuk jualan juga, maka kita kenali bisnisnya gitu. Kita kenalkan bisnisnya apa aja yang ada, keunggulan-keunggulan Nirti itu kayak gitu. Next, Pak Aji. Nah, kemudian kesalahan berikutnya yaitu tidak berorientasi pada jangka panjang. Maksudnya kayak gimana? Jadi sama seperti mindset jadul awal tadi. Mindset kita itu kayak cuman ikut-ikutan doang. Yang penting sekarang dapat uang deh, dapat bonus sponsor, aku mau closingan aja gitu. Aku pengen closingan aja, bodo amat lah nanti ketemu nanti bisa dibina atau enggak. Yang penting sekarang aku dapat bonus sponsor, aku anggaplah punya bisnis. Nah, itu tuh jangan keliru ya. Teman-teman harus ingat penjelasan Umah Mozal kemarin. Apa saja alasan-alasan teman-teman untuk terjun di bisnis Nirti? Temukan alasan-alasan itu yang paling tepat. Itu ya, alasan-alasan yang kemarin dijelaskan baik dari segi perbandingan dengan bisnis lain, perbandingan dengan money game dan bisnis yang bersifat ponzi atau apa segala macam itu. Kemudian dari legalitasnya, dari produk yang ditawarkan kayak gitu ya. Jadi itu coba digali lagi kemarin apa yang disampaikan oleh Umar Moza itu aslinya itu bagus banget ya teman-teman ya. Seandainya teman-teman bisa mengikuti, ini adalah materi yang bisa dibilang adalah kelanjutan dan akan ada kelanjutan berikutnya ketika teman-teman serius ikut Zoom ini, karena cuman member Nirti nih yang berhak mengikuti Zoom seperti ini kayak gitu. Nah, maksud yang tidak berorientasi pada jangka panjang itu kita harus tahu apa sih Mbak analisis SWOT. Analisis SWOT itu adalah kita mengetahui strength, yaitu kekuatan, kelemahan, kemudian ancaman, kemudian peluang di Nirti ini kayak gimana gitu. Jadi mungkin apa sih analisis SWOT gitu. Itu bahasa saya gitu ya. Bahasa saya kalau misalnya ada member yang belum apa-apa, anggaplah baru join 1 bulan, kemudian udah loncat lagi, udah pindah lagi. Kamu melihat itu dari segi apanya gitu. Saya sering bilang seperti itu. Kamu melihat itu kenapa? Jangan sampai ya kejadian. Karena pernah teman-teman salah satu member saya itu loncat maksudnya belum apa-apa itu maksudnya di Nirti sebenarnya kalau misalnya udah mau jalan aja udah luber, pokoknya udah banyak. Cuman nggak ngerti kenapa dia kayak nggak tahu harus mau ngapain, ya udahlah ikut yang itu aja. Akhirnya yang kemarin itu scam. Ya kan saya kasihan juga jadi saya rangkul lagi kayak gitu. Jadi siapapun kita, kalau misalnya udah ngajak orang, kita harus berani bertanggung jawab pada member-member kita. Gitu. Kita harus berani pada member-member kita, harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Jangan sampai kita cuma closingan, ya udah gitu aja, tidak diberi arahan bisnis yang bagus itu seperti apa kayak gitu ya. Lanjut Pak Haji. Nah, ini kita harus bisa memilah antara keunggulan, antara kelemahan, peluang, ancaman. Oke, sedikit saya jabarkan sedikit tentang apa sih keunggulan Nirti, apa sih kelemahannya Nirti. Jangan-jangan nih teman-teman yang udah jadi member Nirti nggak tahu keunggulannya apa. Mungkin keunggulannya udah pada banyak yang tahu ya, tapi ada saatnya teman-teman tuh bakal menemukan
nemuin gitu, nemuin seorang leader yang bakal nanya, nggak cuman keunggulannya doang, ditanyanya juga, kelemahannya apa gak enaknya di Nirti, itu pasti, saya pernah ngalamin itu, apa gak enaknya. Jangan dijelasin enak-enaknya doang, jangan-jangan nanti setelah saya dapat reward, owner-nya kabur. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini harus teman-teman jawab melalui analisis yang seperti ini, gitu. Keunggulannya apa? Tidak jauh dari yang dipaparkan oleh Uma Moza kemarin. Saya sangat antusias tuh kemarin Zoom-nya, karena materinya itu akan selalu menjadi bekal saya untuk prospek. Kenapa saya memilih Nirti? Kenapa enggak yang lain? Gitu kan. Yang pertama adalah kalau dari segi bisnis harus tahu legalitasnya terlebih dahulu. Lengkap tidaknya, CPL-nya gimana, P2LI-nya gimana. Karena kalau misalnya untuk bisnis pemula, itu yang paling sering ditanyakan. Ya kan? Kemudian selain bisnisnya, kita juga perlu tahu produknya kayak gimana. Produknya bisa memutar modal secara cepat enggak, kayak gitu. Kalau misalnya nggak bisa mutar modal secara cepat, maka kayaknya jangan-jangan dulu deh. Misalnya saya nggak mau menjelek-jelekan bisnis lain, tetapi kalau saya lihat di Indonesia ini saat ini yang paling diminati oleh para wanita dan para emak-emak adalah bisnis skincare gitu kan. Jadi sabun dan sunscreen ini menjadi modal utama kita untuk bagaimana memasarkan sebuah produk kecantikan dengan sistem jaringan, marketing plan yang mudah, dengan sejarah owner yang luar biasa, dan dengan perencanaan-perencanaan yang luar biasa matang menurut saya. Karena dengan beberapa pertemuan, kemudian kayak Zoom-Zoom seperti ini sering dilakukan, itu akan sangat mempererat antar member gitu. Nah, kemudian kelemahannya nih. Kelemahannya apa sih kelemahannya? Kelemahannya adalah Ayo ada yang tahu? Kelemahannya di Nirti ini adalah hanya 2 produk, teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Di bisnis luar, bahkan di bisnis konvensional, itu ada yang produknya bisa mempercantik bibir, bisa mempercantik kuku gitu kan. Dan itu menjadi daya tarik sendiri bagi mereka. Tetapi di bisnis Nirti baru 2 produk. Itu kelemahannya. Menurut saya itu kelemahannya. Tetapi kembali lagi pada kita yang menjalani bisnis Nirti, jadi kita harus tahu nih, apa aja sih, kalau misalnya kita udah tahu kelemahannya kayak gitu, berarti gimana caranya kelemahan itu kita ubah menjadi sebuah sebuah daya tarik sendiri. Ini kita dengan 2 produk seperti ini, kita sebenarnya bisa jauh lebih fokus, Kak. Bisa lebih mengatur modal, Kak. Jadi kita nggak pusing dengan uang 20 juta misalnya. 20 juta kita cukup 10 jutanya kita kita atur sebagai modal sabun, 10 jutanya kita atur sebagai modal sunscreen kayak gitu. Jadi harus ketahuin kelemahannya kalau dibandingkan dengan bisnis lain gitu ya. Nah, peluangnya dari keunggulan tadi kita harusnya bisa mengangkat peluangnya apa aja. Kemudian coba ingat-ingat, Crown selama ini yang lahir hanya 1 orang, baru 1 orang. Diamond ada beberapa, tapi tidak nyampe 5, nggak nyampe 10. Sapphire belum nyampe 1000, Pearl belum nyampe 2000. Nah, peluang-peluang seperti ini harusnya teman-teman, oh iya, berarti kalau seperti ini saya masih punya kesempatan untuk diamond selanjutnya, untuk crown selanjutnya, untuk menjadi Royal Crown Ambassador
pertama misalnya kayak gitu. Jadi dari keunggulan-keunggulan itu kita bisa melihat peluang-peluang yang ada di bisnis nirti ini ya. Nah, untuk ancaman sendiri, setiap bulan pasti akan ada ancaman. Kenapa? Saya sering bilang setiap bulan akan ada yang namanya bisnis baru yang jauh lebih menggiurkan, yang jauh lebih apa ya? Marketing plan-nya lebih bagus apa segala macam. Tetapi ingat bahwa kita sudah memulai, ayo kita selesaikan. Kalau misalnya memang ada, boleh toleh sedikit demi mengetahui apa aja yang sedang berkembang saat ini. Tapi kita itu memang sebagai manusia nggak bisa ya, nggak bisa istilahnya apa sih? Kita nggak bisa melarang dan nggak bisa melarang member-member kita misalnya untuk pindah. Itu udah biasa, itu udah hal biasa. Jadi yang nggak bisa kita ubah adalah impian kita adalah tanggung jawab kita kayak gitu. Ya, baik. Lanjut Pak Haji. Kesalahan-kesalahan yang ketiga, ya kesalahan yang ketiga saya selalu bilang gini, jangan selalu berusaha membahagiakan banyak orang. Kenapa? Kita nggak akan bisa menjadi sempurna bagi banyak orang. Kita nggak akan bisa menjadi selalu positif di mata banyak orang. Pasti akan ada orang yang suka, akan ada orang yang nggak suka. Nah, saya punya kisah nih teman-teman. Ada seorang ayah yang dia punya 2 orang anak. Kemudian ayahnya tuh selalu berpesan kepada 2 orang anak ini. Pesannya adalah berangkatlah dan pulanglah sebelum ada matahari. Ketika tidak ada matahari. Berangkat kerjalah sebelum ada matahari. Intinya berangkat dan pulang sebelum ada matahari, intinya gitu. Kemudian pesan yang kedua adalah jangan pernah menagih hutang kepada siapapun. Tuh, itu pesannya. Akhirnya si bapak 2 tahun kemudian menemui anak pertamanya. Nah, kenapa kamu bangkrut seperti ini? Kamu kan sebenarnya udah pintar gini-gini. Iya Pak, karena kan pesannya bapak itu nggak boleh kerja pada saat ada matahari. Saya kalau bangun ya udah kesiangan ada matahari saya nggak jadi berangkat kerja. Kalaupun saya berangkat kerja sore-sore masih ada matahari, ya udah saya akhirnya nggak kerja sama sekali Pak. Kemudian ada lagi apa ya? Yang tadi pesan yang kedua adalah jangan menagih hutang sama sekali. Saya tuh uang hasil saya jualan, hasil saya bisnis itu saya utangin. Banyak teman-teman saya yang butuh, Pak. Tapi karena pesan Bapak kayak gitu jadinya saya nggak pernah nagih hutang kayak gitu. Akhirnya saya bangkrut. Kemudian anak yang kedua adalah dia ternyata semakin sukses, bukannya bangkrut malah dia semakin sukses. Ditanya sama bapaknya, "Nah, kenapa kamu bisa sukses? Kamu kan orangnya malas gitu, orangnya nggak berprestasi sama sekali. Kamu memang maaf anak yang kedua ini bukan malas ya, tapi memang tidak pintar gitu." Kemudian si anak yang kedua ini bicara, "Pak, Bapak kan bilang kalau kerja itu kalau nggak ada matahari, jadi saya berangkatnya subuh-subuh sebelum matahari ada, aku tuh berangkat kerja gitu kan. Kemudian aku juga pulang pada saat setelah matahari nggak ada, aku pulang malam. Jadi ya udah aku kerja subuh, pulang malam. Dan kata bapak kan nggak boleh ini nagih utang. Ya udah sama sekali uang hasil hasil kerjaku, hasil bisnisku, aku nggak utangin sama siapapun. Akhirnya nggak ada yang apa ya, kecuali orang-orang yang benar-benar aku percaya dia bakal bayar, baru aku kasih utang. Tapi kalau orang-orang yang paling cuman mau pinjem ya udah aku nggak kasih kayak gitu. Jadi artinya apa? Kita tuh jangan selalu berusaha untuk membahagiakan orang lain. Yang akan kita dapat hanya mudah baper, mudah dibohongin, dan bakal mudah menyerah. Kayak gitu ya teman-teman ya.
Jadi bersikaplah baik, tapi jangan terlalu berlebihan. Sebenarnya ada kalimat yang memang berbuat baik itu nggak ada batasnya. Cuman kita juga harus ingat lagi, kalau misalnya kita tidak menggunakan logika untuk hal-hal seperti itu, maka kita akan terjerumus sendiri. Itu ya, teman-teman ya. Kalau di bisnis nirti yang sering aku temuin tuh banyak gini. Ada member yang kemarin ini bilang ke aku, Mbak Via, aku bingung caranya nagih setoran, katanya. Nagih setoran apa? Ya aku kan pinjemin Mbak produk kemarin, udah aku kasih ini, kasih itu, cuman dia kenapa nggak bayar-bayar ya? Ya aku bilang, suruh siapa minjemin? Kakak, seandainya kakak udah stokis, seandainya kakak udah punya stok yang benar-benar bisa buat dipinjemin, boleh, nggak apa-apa. Tapi kakak ini juga sama-sama susah loh, susah yang mau mulai juga. Jadi jangan dulu ya, jangan beranikan untuk pinjem-pinjemin dulu. Itu. Ini kebanyakan banyak banget nih yang sering bilang Mbak Via yang itu belum bayar. Aduh, jangan ya teman-teman ya. Kemudian kesalahan yang keempat adalah, bisa dilanjut Pak Haji? Kesalahan yang keempat adalah tidak memisahkan uang pribadi dengan uang bisnis. Teman-teman, saya sering bilang pada member saya, ayolah, jangan pernah mencampur adukan antara uang pribadi dengan uang bisnis. Teman-teman harus tahu ini dari awal. Dari awal mau mulai bisnis apapun itu. Karena kita di sini bisnis ngerti, kita coba deh diinget-inget lagi, untuk modal 250.000 itu, misal kita mau memulai bisnis nirti, kita nggak punya modal 250.000 itu, kemudian kita coba pinjem ke uang pribadi. Nah, apakah menurut teman-teman bisnis uang yang 250.000 itu adalah uang modal? Bukan. Itu bukan uang modal, teman-teman. Itu adalah uang pribadi yang kemudian dipinjam sebagai uang modal. Gitu. Caranya kayak gimana? Caranya ketika modal itu sudah beranak, dalam artian sudah punya untung gitu ya. Sudah untung, kita balikan. Kita balikin ke uang pribadi kita. Kita balikin sampai 250.000 itu berarti kita sudah lunas, kita sudah punya modal nih. Gitu. Di bisnis nirti itu enaknya gitu. Misah antara uang pribadi, uang modal, dan uang bonus. Emang beda Mbak, uang modal sama uang bonus. Harusnya dibedakan. Kenapa? Teman-teman kalau tahu, mungkin saya sering nge-share sertifikat saya. Sertifikat saya yang ini ya. Oh ternyata ada ya, kirain ditutup dari tadi Pak. Ini sertifikat saya yang atas nama Firzil. Ini yang atas nama Hafiatul Hasanah. Ini sebenarnya ada dua ada dua sertifikat. Sebenarnya semua ini, dua ID ini real saya yang kalau dari segi menjalankan bisnis secara online, baik itu melakukan prospek sama tim dan segala macam, itu saya yang melakukan. Jadi teman-teman kalau misalnya tanya, Mbak yang diamond siapa? Saya bilang dua-duanya. Karena apa? Karena di sini kita bagi tugas. Kalau di pasangan lain mungkin ada nih yang suami istri juga sama-sama menjalanin ini. Tapi mereka keduanya juga sama-sama punya andil dalam hal prospek. Jadi si cowok punya punya prospekan, bisa bina tim juga, si cewek juga begitu. Kalau saya enggak. Jadi kita fokus benar-benar membagi tugas gitu. Karena saya sendiri enggak bisa pakai motor, teman-teman. Jadi saya tuh fokus ke
jualan aja, fokus ke prospek, bina tim, dan segala macam yang berhubungan dengan HP ya, berhubungan dengan HP. Jadi kalau kayak admin packing, logistik, apa segala macam itu tugas suami saya, kayak gitu. Makanya ini sebenarnya masih satu ID aja, masih satu ID, ini ya, masih satu ID, masih sama-sama punya via Fuadi, saya bilang kayak gitu. Nah lanjut, kenapa alasan saya pakai 2 seperti ini? Ini adalah salah satu cara saya untuk mengatur keuangan. Nah, awalnya saya tuh pakai ini aja teman-teman. Karena di awal-awal modal saya, itu saya karena kemarin punya ini ya, punya bisnis konvensional, jadinya saya punya apa ya? Punya modal yang memang saya pakai. Dan ada tambahan-tambahan yang memang saya khususkan untuk modal nirti ini gitu. Nah, rencananya ini memang yang khusus modal saya pribadi. Ini buat jajan aja karena saya pikir ini hanya bakal ya paling enggak lah 1 juta buat jajan gitu kan, 1 juta 2 juta. Enggak taunya nyampe 60 juta, hampir 60 juta gitu kan. Jadi akhirnya ini ya, ini saya ketawa, awal-awal suami saya beli buku ini saya ketawa, ngapain beli buku tebel-tebel, buat nyatet bonus katanya, buat nyatet bonus. Ini kalau teman-teman nggak percaya, ini kelihatan nggak? Ini tuh dari tanggal 23 Januari ya. Ini dari 23 Januari, jadi benar-benar dicatat gitu. Uang bonus yang masuk ke saya itu, ke rekening suami itu dicatat dalam sini. Kemudian modalnya gimana modalnya, karena kan yang menjalanin itu lewat rekening saya. Jadi kalau misalnya ada bonus masuk ke rekening saya itu pasti akan ditransfer ke rekening suami gitu. Pasti akan ditransfer ke rekening suami dan itu dijadikan uang bonus yang akan dikeluarkan hanya pada saat kita apa ya? Kita benar-benar butuh dalam hal bisnis kayak biaya home sharing, akomodasi kemana kayak gitu. Biaya makan yang memang khusus untuk bisnis. Jadi ada 3 ya, 3 keuangan yang memang harus kita pisah. Yang pertama adalah keuangan pribadi. Keuangan pribadi ini harus kita pisah. Kalau makan jangan ngambil di uang bonus, kalau makan jangan ngambil di uang modal. Nanti saya sering nemuin teman-teman yang dia punya modal, dia punya apa ya, bonus 50.000 hari ini, beli sandal besoknya 100.000, buat mainan anak. Tiba-tiba 1 bulan kemudian dia bonusnya 3 juta. Bayangin 3 juta tuh besar teman-teman, besar. Kayak pegawai kayak karyawan swasta kan, kayak udah punya gaji gitu. Tapi ketika ditanya kemana 3 jutanya, padahal jelas-jelas di bisnis nirti ini 0 potongan, tanpa potongan sama sekali. Iya ya Mbak Vi, kemana ya? Kok hilang ya Mbak Vi, kemana? Hilang-hilang, coba diinget-inget lagi. Nah, yang sering saya temuin, paling parah ini adalah ketika bonusnya udah 3 juta, mau repeat order buat cloning, ya susah, 250.000 buat modal dia nggak punya. Sering kan nemuin kayak gitu. Atau ada yang bonusnya mungkin udah 10 juta. Buat 200.000 buat beli ini, 700.000 buat beli ini. Yang kadang kita nggak sadar. Akhir bulan, ini saya selama 2 bulan dapatnya 10 juta, tapi uangnya kemana? Sering kan kayak gitu. Nah, kesalahan-kesalahan ini yang kemudian saya angkat karena saya pribadi juga pernah merasakan. Baru di nirti ini teman-teman, baru di nirti ini saya benar-benar kayak ngatur gitu, kayak ngatur keuangan. Kadang kan ada yang nanya, hari ini bonus saya 1.100.000. Ada yang nanya, Mbak Via, bonusnya 1 juta per hari, makan apa? Saya foto, makanya mie instan karena lagi males juga. Pertama lagi males masak, kedua kadang nggak punya uang pribadi gitu. Suami saya tuh termasuk orang yang disiplin banget. Jadi kalau misalnya uang pribadi itu emang udah nggak ada,
sesekali ngambil, tapi kalau berkali-kali jangan. Usahakan uang pribadi khusus uang makan, khusus buat kita kayak gitu. Jadi teman-teman buat catatan ya, kalau mau gitu, kalau mau ikuti saran saya. Jadi di sini ini ini sampai sobek. Ini dari Januari ya. Ini dari Januari sampai di sini. Ini tebel teman-teman. Ini sampai sekarang ini ada ada sampai bulan Juli nih. Tadi pagi aja dia masih rajin. Ini aku tutup ya. Karena berhubungan sama saldo, nanti ketahuan nih saldoku berapa. Nih ya. Jadi bonus via bonus aku nih. Yang kemarin kalau misalnya 100.000 rencananya pengen beli jajan. Karena aku sekali cloning misalnya 2.900.000 ya harus ditransfer ke sini, maksudnya ke sini gitu loh. Beli sandal tas nih, beli sandal tas. Beli sandal tas khusus untuk acara ke Bogor nih. Jadi ambilnya di sini dong, nggak boleh ngambil di uang pribadi biar nggak bangkrut uang pribadinya gitu. Jadi harus benar-benar dipilah, teman-teman harus tahu yang mana prioritas utama, yang mana yang kita ngambilnya di mana kayak gitu. Kemudian apa lagi ya? Bentar. Udah itu aja. Terus yang ini, bentar ya, aku cari nih. Ada nih buat kemudian untuk yang modal, karena kalau misalnya yang bonus itu ini nggak wajib ya, nggak wajib teman-teman lakukan, tapi wajib teman-teman ingat kalau emang nggak mau melakukan perincian seperti yang saya lakukan, karena saya memang agak lemot, jadi harus apa-apa dicatat gitu kan. Nah, untuk yang modal ini, di sini ketahuan nih teman-teman nih, gini. Ini ya modal awal saya yang kemarin kenaikan modal itu, kenaikan modal yang mana itu? Dari harga 150 ke 200.000, dari 200.000 ke 250 itu kan membutuhkan uang modal. Jadi itu saya ambil dari uang bono, ditransfer ke rekening suami, kemudian saya catat di sini sebagai tambahan uang modal. Jadi benar-benar kepisah ya. Uang pribadi, uang modal dipegang saya, uang bonus itu ada di suami kayak gitu. Jadi itu sebuah strategi kami buat ngatur keuangan. Makanya kenapa Mbak Fia, kenapa sih namanya nggak diubah aja? Jangan dong, kalau diubah nanti kecampur sama uang modal gitu. Oke, itu poin yang keempat. Sudah Pak Haji, poin yang kelima ya sekarang. Sudah bukan kesalahan sih kalau yang kelima ini, tapi lebih ke teman-teman kalau misalnya udah join bisnis ngerti, nah apa aja yang perlu kita lakukan yang sekiranya apa ya, hal-hal ini tuh harus kita hindari, benar-benar kita harus hindari. Pernah dengar nggak yang namanya promosi Senin Kamis? Senin Kamis itu bukan berarti apa ya? Bukan berarti nggak baik, tapi lebih ke kayak 2 minggu sekali. Coba bayangin teman-teman. Hari ini kalian buka tokonya, besok tutup, besoknya lagi tutup, Kamisnya buka, Jumat, Sabtu kalian tutup, Minggu liburan. Nah, akhirnya apa? Orang yang mau belok parkiran, mau ke toko kalian, mau toko kita, itu akhirnya nggak jadi, gara-gara ya, palingan toko itu tutup. Sama kayak kita posting di WA. Ini Mbak Via nih, hari ini postingnya banyak banget lagi. Kayak hampir titik gitu kan, titik hari ini, besoknya ngilang. Nah itu jangan sampai kayak gitu. Tetap kita aja harus harus rajin. Ada kalimat posting aja terus, closing nggak closing tetap posting, benar itu wajib, tapi harus tahu caranya juga ya, jangan serta-merta posting nanti cuma ngabisin kuota, nanti belajar di selanjutnya aja kalau masalah untuk teknis bagaimana postingan yang bagus kayak gimana gitu ya. Kemudian postinganmu seperti pedagang atau macam-macam, yang penting laku. Jujur teman-teman, saya itu sebelum bisnis nirti saya punya lemari khusus yang memang itu produk konvensional semua.
produk konvensional dan sampai sekarang pun berjalan. Kenapa? Mungkin yang yang sering lihat story saya itu sesekali lah saya posting itu. Agar apa? Agar mereka tahu, kayak pelanggan saya itu tahu kalau misalnya saya nggak berhenti loh jualan ini, yang mau beli ayo ke rumah kayak gitu. Tapi tidak yang pas mendominasi postingan saya karena memang saya paham dan saya sadari bahwa tanggung jawab saya sebagai leader di bisnis Nirti ini, saya punya jaringan yang mau nggak mau mereka pasti akan duplikasi kita gitu. Kalau misalnya kita postingannya ABCDE sampai Z, mereka juga pasti bakal join ini, Nirti nggak laku nih, join ini, kulakan ini kayak gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau posting, teman-teman punya keahlian dalam hal kemarin sama Uma dijelasin ya, kalau punya keahlian dalam masak misalnya, memasak, boleh aja, nggak apa-apa. Tapi jangan mendominasi postingan. Kalau itu online ya, karena saya nggak bisa teman-teman berteori yang belum saya pernah jalanin. Ini benar-benar yang real online gitu. Jadi ini saya yang bahas itu postingan-postingan kayak gitu. Mungkin next bakal diisi sama teman-teman yang memang bidangnya ya gitu ya offline. Mungkin nanti akan dijelaskan bagaimana teknisnya. Jadi jangan sampai yang ini kalau kalian niatnya mau fokus dan mau sukses di bisnis Nirti, jangan posting macam-macam dalam jangka yang dekat-dekat. Karena postingan yang paling bagus itu minimal lah dalam 1 jam itu ya sekali. Jadi postingan kita itu akan terus naik, 1 jam sekali naik. Daripada pagi kita posting seret 50, siang nggak ada hilang, malam nggak ada hilang, ya udah postingan kita di bawah doang meskipun kita banyak gitu. Jadi setiap jam kita posting dengan materi-materi yang upline teman-teman itu kasih, paginya apa, siangnya apa, nanti tanyakan apa yang sebenarnya harus kita posting kayak gitu. Kemudian yang ketiga, banyak dari kita yang japri-japri orang, dicuekin dan diem aja ya kan. Japri orang, dicuekin, diem aja. Kayak misalnya di Facebook nih, kita japri orang, kita japri Teo gitu. Ini ilmunya Uma Musa ya. Saya terapkan setiap hari. Sempat gak sempat saya sempatkan. Dan ini benar-benar berpengaruh. Saya join bisnis Nirti yuk. Ada yang bilang emoh gitu. Ada yang bilang oke. Ada yang bilang bodoh amat. Apa segala macam, banyak banget penolakan. Ya mungkin ketika setiap teman-teman japri orang, kalau diceritakan ke orang lain itu pasti ada aja. Lucu-lucunya tuh ada. Teman-teman tim saya tuh sering posting hasil dari japrian orangnya itu gitu. Jadi akhirnya mereka ini ya lucu aja gitu kan, jawabannya oke apalah gitu. Nah itu kalau misalnya sudah seperti itu jangan diem aja, tapi boleh nggak aku temenan di WA, atau saya temenan di WA yuk, atau saya ini WA aku kali aja nanti minat ya kayak gitu. Kemudian lanjut Pak Haji. Nah, yang selanjutnya adalah nambah 10 kenalan setiap hari. Siapa di sini yang udah konsisten? Saya yakin rata-rata ilmu ini adalah ilmu yang dari awal mau terapkan. Ayolah, jangan diem aja. Kita nggak bisa nunggu bola, kita harus jemput bola. Minimal, oh iya, kata Mbak Via harus japri orang minimal 10 orang per hari gitu kan. Kata Om Musa gini. Ya udah, akhirnya teman-teman melakukan itu pada jam yang sama misalnya. Tapi setelah itu ya udah, yang penting ya udahlah. Yang penting saya sekarang udah japri. Yang penting saya udah japri, ya udahlah ketemu nanti. Jangan kayak gitu. Hari ini posting 10 orang pertama di hari Senin. Hari berikutnya hari Selasa 10 orang. Jangan sampai yang 10 orang di hari Senin ini jangan sampai hilang. Pastikan dari 10 orang ini
ada 5 orang yang melihat story WA kita, adalah orang baru yang melihat story WA kita. Dari 5 orang ini mungkin mereka hanya konsumtif, tapi ada 3 orang yang mereka pebisnis. Dari 3 orang ini kemudian kita ajak untuk join bisnis. Nah, dari 3 orang ini kemungkinan hanya akan ada 1 yang closing atau tidak sama sekali. Nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai setelah kita posting kita japri 10 orang itu yang hari Senin jangan sampai hilang. Lakukan sedemikian rupa juga pada hari Selasanya juga lakukan seperti itu. Pastikan di hari Rabunya yang hari Selasa ini 10 orang ini akan menjadi pemirsa terbaru kita di WA. Gitu seterusnya. Akan ada saatnya di mana orang yang kita japri hari Senin tanggal 18 Juli akan join di 18 Desember nanti. Kemungkinan itu akan sangat besar. Itu ya, kemungkinan itu sangat besar. Jangan sampai menghilangkan silaturahmi yang sudah 10 orang kita japri ini. Pastikan ketika kita sudah berani japri orang, kalau belum punya WA-nya, kita temenan di WA. Kalau udah punya WA-nya, pastikan kita selalu komen apa ya? Ya, komen apa aja postingan mereka gitu. Jadi kita kayak sosok deket. Akhirnya kita tahu, oh Mbak si ini yang dari Solo ini punya anak segini, umurnya segini kayak gitu. Oh dia punya apa ya? Kalau saya kadang catat teman-teman, saya catat. Kenapa? Karena saya tuh lupa kan. Jadi kayak sebelum saya kenal ke Mbak Rumi Mojokerto itu aku catat Mbak Rumi Mojokerto. Dia punya anak, dia punya suami yang bisnis sepatu gitu. Jadi saya rinci banget ketika saya mau mendekati, karena Mbak Rumi termasuk orang yang kekeh ya, maksudnya udah diajak lama gitu yang mau join. Akhirnya jadi master stokis sekarang, master stokis kedua di Jawa Timur. Itu. Jadi luar biasa. Pokoknya saya yakin buat teman-teman yang udah yang udah benar-benar fokus, insya Allah pasti akan menuaikan hasil gitu. Nah, setelah closingan tidak ada pembinaan. Ini nih yang sering terjadi. Udah closing, capek-capek kan? Capek loh closing tuh. Hari ini kita japri orang, belum tentu hari ini yang closing. Bisa jadi bulan depan, 2 bulan lagi. Setelah closing masa iya mau ditinggal? Kan enggak. Ya, kan enggak. Jadi upayakan sebisa kita, kalau misalnya kita udah closing, jangan sampai hilang gitu aja, terus aja bina itu bukan berarti harus kita WA tiap hari, bukan berarti kita harus chat tiap hari, enggak teman-teman. Ada hal yang lebih penting, yaitu biasanya teman-teman yang udah join ke kita, dia akan jauh lebih semangat ketika kita sudah membuktikan. Saya banyak di awal-awal itu, di sini juga dicatat ada bonus sponsor saya di awal-awal itu 1.400.000. Bayangin itu berapa orang sponsor saya waktu itu, karena memang baru launching mereka udah join di jauh-jauh hari gitu kan. Akhirnya nah kan hilang deh. Ini aku mau bicara apa? Jadi orang-orang yang banyak tadi jangan sampai hilang. Harus ada banyak teman-teman yang waktu awal saya closing itu semangat, tapi mereka kendor. Akhirnya ketika saya membuktikan, mereka balik lagi, mereka semangat lagi, mereka membuktikan. Meskipun sebenarnya saya di bisnis sebelumnya member saya satu pun, siapa ya yang paling saya ingat, member saya yang ikut sama saya sampai sekarang itu Bu Lilis dari Tasikmalaya. Luar biasa, dia masih percaya gitu, meskipun di bisnis sebelumnya saya sudah mengundurkan diri gitu kan, tapi dia masih percaya, enggak, aku mau ikut Mbak Fia. Luar biasa, pokoknya luar biasa. Saya berterima kasih banyak buat orang-orang yang masih menghargai saya, yang masih mempercayai saya waktu itu dan sampai saat ini. Terima kasih banyak teman-teman yang tim miliarder yang belum saya sebut, dan seluruh mitra Nirti se-Indonesia. Saya yakin di bisnis Nirti ini adalah kendaraan yang paling cepat yang pernah saya alamin. Saya yakin juga
dari beberapa member yang saya bina, mereka juga merasakan bagaimana luar biasanya luar biasanya mereka mendapatkan kemudahan di bisnis ini. Kenapa? Satu alasannya, yaitu lakukan bisnis NFT ini dengan penuh cinta dan doa. Doa dan cinta. Artinya apa? Mungkin kemarin ada yang nanya ini, Mbak Via, apa sih yang dimaksud kecerdasan IQ, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual? Ini perlu dipahami dari berbagai banyak pembahasan yang tadi saya jelaskan, itu lebih ke makanan IQ kita, dan itu sebenarnya hanya menyumbang beberapa persen aja. Yang paling penting itu adalah bagaimana kita memperlakukan manusia dengan manusia lainnya. Itu yang dimaksud dengan emosional, kecerdasan emosi ya. Akan ada konsep sebab akibat di situ. Ketika kita baik ke orang, kebaikan itu akan kembali pada kita. Dan spiritual, kecerdasan spiritual yang sangat berpengaruh dalam bisnis ini adalah bagaimana kita berhubungan dengan Yang Maha Kuasa. Dengan doa, dengan cinta, kita lakukan ini tidak serta-merta untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain, membantu orang lain, bagaimana caranya memanfaatkan bisnis untuk meningkatkan kualitas manusia, gitu ya, bukan memanfaatkan manusia untuk bisnis. Itu yang paling utama. Dan teman-teman harus tahu, untuk doa ini jujur nggak bisa berkata-kata, karena memang ini nggak bisa diutarakan. Yang pasti sebelum saya bisnis ini, saya melakukan hal-hal yang tidak pernah saya lakukan, yaitu meminta restu kepada suami saya, yang benar-benar restu yang sesungguhnya, kayak gitu. Kemudian pada ibu saya, pada ibu mertua saya juga itu. Jadi doa-doa itu yang kemudian terkumpul, alhamdulillah sekarang menjadi menjadi bisnis yang luar biasa. Seorang Via Fuadi yang dari dulu bisnis 7 MLM nggak pernah di atas angka 50 juta. Tapi luar biasanya di Nirti baru 6 bulan bisa mencapai 260 juta lebih. Itu ya teman-teman ya. Dan mungkin itu aja dari saya. Terima kasih banyak buat yang hadir, buat yang menyempatkan hadir pada kesempatan malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, beri tepuk tangan untuk Ibu Via. Ya, terima kasih Bu Via. Ini menarik sekali ya, Bapak Ibu, kita belajar banyak pada malam hari ini. Dan tadi dari beberapa, mungkin di antara kita ya, dari seorang pembicara pasti ada beberapa yang mungkin ada beberapa nangkep semuanya, atau hanya 2 poin atau 3 poin atau hanya 1 poin. Nah, baik, kalau tadi saya mengamati ada 1 poin yang sangat, menurut saya nggak tahu menurut Bapak dan Ibu, menurut saya sangat penting, yaitu tentang pengaturan keuangan ya, dipisahkan antara bisnis dengan pribadi, jadi jangan campur ya. Dan tadi menarik sekali Bu Via, dari mulai Januari sampai dengan hari ini itu ada catatannya Bapak Ibu. Sementara yang lain-lain mungkin nggak punya, padahal itu harus ada catatannya. Ya, ibarat kalau Bapak Ibu punya toko, misalnya punya toko katakanlah toko kelontong begitu ya, toko kelontong. Kemudian ketika di depan toko Anda ada orang jual bakso lewat, Anda mungkin kebanyakan beli baksonya ngambil dari laci tokonya atau laci warungnya. Padahal kan itu nggak boleh. Artinya uang bisnis, uang dagang dipisahkan dengan uang pribadi dan seterusnya ya. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Via, diamond kita pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu, jangan lupa nanti pada tanggal 14 Agustus Ibu Via akan menceritakan kisah sukses beliau ya. Kita sudah merindukan apa yang akan beliau sampaikan, dan juga nanti beberapa diamond yang lain juga akan menceritakan. Dan juga tentu saja Ibu Umah Mosa yang sudah mencapai crown ya, kita juga akan mendengarkan kisah sukses mereka, dan kita juga belajar apa yang mereka lakukan sehingga mereka bisa
sukses seperti sekarang ini ya. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Fia dan terima kasih juga semua rekan-rekan yang sudah bergabung, dan malam hari ini sudah, kalau mau dibuka mic-nya silahkan ya, karena saya sudah persilahkan di sini bisa dibuka masing-masing, kalau mau dibuka silahkan ya. Oke, silakan ya. Baik, terima kasih atas kebersamaannya sekali lagi, dan jangan lupa catat tanggalnya 14 Agustus 2022. Di situ nanti akan ada acara yang sangat meriah seperti yang kemarin saya sampaikan. Nanti panggungnya akan ada LED, kemudian nanti ada lighting, ada smoke, ada meriah sekali, pokoknya meriah. Dan acara itu sangat-sangat berbeda dengan acara recognition yang pertama kali. Ya, baik. Selamat malam, Bapak Ibu. Sukses untuk kita semuanya. Sukses. Sukses. Ya, selamat malam. Sukses. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat malam semua. Terima kasih, Mbak Pia. Terima kasih Mbak Pia. Jadi Jakarta Timur. Makasih Pak Haji. Makasih Mbak Fia. Makasih Pak Mbak Fia ilmunya. Pak Haji. Luar biasa ya atas ilmunya. Amin. Terima kasih Mbak Pia. Arudi Jakarta Selatan. Saudara semuanya. Amin. Sarina dari Ya, Cimahi. baik. Bapak Ibu, mohon izin saya tutup Zoom-nya ya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Haji.